sah. Rasulullah SAW secara khusus dengan hubungannya dengan dzil, tempat berteduh ini, beliau menyatakan ittaqul mala'inat thalathah, waspadalah kalian 3 hal yang dapat menyebabkan kalian terkutuk atau terlaknati. Yang pertama adalah al-burazu fil mawaridi, buang hajat fil mawarid, di tempat mata air, wa qari'atit tariq, dan di jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk melintas, wadzil, dan tempat berteduh. Selanjutnya Syekh rahimahullah taala Abu Syuja' mengatakan di antara adab qada'ul hajah ialah wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaib. Hendaknya tidak berbincang-bincang, tidak bercakap-cakap ketika sedang buang hajat, baik ketika baul ataupun sedang ghaib, buang hajat besar. Alasannya, hikmahnya, tatkala seseorang sedang buang hajat dan dia bercakap-cakap, berbincang-bincang, walaupun ia berada di tempat yang tertutup, di toilet misalnya, ini cerminan akan qillatul haya, lemahnya rasa malu orang ini, pelakunya, na'udzubillah. Sehingga dalam kondisi seperti ini pun ia masih berbincang-bincang dan bercakap-cakap, apalagi bila ia berbuang hajat di tempat terbuka, di tempat yang rentan untuk kelihatan auratnya. Sehingga ini zulmatun ba'daha fawqa ba'din, kesesatan atau perbuatan mungkar yang berlipat ganda. Sudah buang hajatnya di tempat terbuka sambil ngobrol lagi, seperti yang dilakukan oleh banyak orang di sungai-sungai atau di tempat-tempat yang serupa. Silahkan sesekali survei ke sungai-sungai, akan ketahuan bahwa mereka sambil buang hajat sudah sambil ngerokok bercakap-cakap. Na'udzubillah. Zulmatun ba'daha fawqa ba'din, sayyi'atun ba'daha fawqa ba'din. Sudah buang hajat di tempat terbuka sambil merokok, sambil ngobrol. Bahkan mungkin ada yang sengaja nungguin sambil seakan-akan ini sedang jagongan, sedang kumpul atau sedang konferensi pers atau yang serupa. Ini terjadi di masyarakat dan ini sering ditemukan seperti ini, menunjukkan akan qillatul haya, lemahnya rasa malu, dan qillatul adab, tidak santunnya pelaku yang seperti ini. Rasulullah SAW dalam suatu hadis mengatakan, la yakhrujur rajulan yadribanil ghaid kashifai awratayhima yatahaddatsan fa innallaha yamqutu dzalika. Namun hadis ini adalah hadis yang kurang kuat atau hadis yang lemah. Janganlah sekali-kali ada 2 orang yang sama-sama buang hajat, kemudian mereka sama-sama membuka auratnya sambil ngobrol mereka buang hajat, karena Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan ini. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, namun secara illah, secara nalar, secara dalil akli, perbuatan ini jelas-jelas perbuatan yang tercela. Betapa tidak, ini adalah cerminan akan lemahnya rasa haya. Karena dahulu Rasulullah SAW bila buang hajat, beliau ini buang hajatnya ab'ad, seperti kata Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW idza kharaja ilal ghaid ab'ada. Bila ada Rasulullah SAW sedang atau hendak buang hajat, beliau pergi jauh dari keramaian masyarakat sehingga tidak disaksikan, tidak ada yang bisa menyaksikan beliau ketika buang hajat. Ikhwani wa hibbai, di antara hal yang perlu diwaspadai ketika buang hajat ialah hendaknya kita tidak mengucapkan salam atau membalas salam. Bila bercakap-cakap saja, berbicara, berbincang-bincang dicela oleh para ulama, dilarang oleh para ulama, tentu hal yang lebih istimewa dibanding sekedar berbincang-bincang tentu tidak layak kita lakukan ketika buang hajat. Pada suatu hari Rasulullah SAW didapatkan atau datang seorang A'rabi, seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan didapatkan beliau sedang buang hajat. Maka lelaki tersebut mengucapkan salam, namun Rasulullah SAW tidak membalasnya.
Dan seusai beliau buang hajat, beliau mengatakan, idza ra'aitumuni ala hadhil halah, bila kalian mendapatkan aku sedang melakukan hal ini, fala tusallimu alayya, jangan sekali-kali kalian mengucapkan salam kepadaku. Fa innaka in fa'alta dzalik. Kenapa demikian? Karena kalau kalian melakukan hal ini, mengucapkan salam padahal aku sedang buang hajat, lam arud alaik, aku tidak akan menjawabmu, aku tidak akan membalasmu. Ucapan salam itu adalah doa. Ucapan salam adalah doa. Tentu doa tidak layak untuk kita ucapkan ketika kita sedang dalam keadaan seperti ini. Di antara adab qada'il hajah yang disebutkan oleh para ulama ialah hendaknya kita tidak berlama-lama berada di tempat ini, di tempat qada'il hajah. Ada sebagian orang yang hobi nongkrong di toilet. Kalau dia sudah masuk toilet, subhanallah, pasti yang nunggu di belakangnya akan tersiksa. Karena lama sekali di dalam toilet. Subhanallah, seakan-akan ia tidur. Seakan-akan ia mendapatkan ketentraman ketika berada di toilet. Hobi berlama-lama di dalam toilet ini, ikhwani wa hibba, ini cerminan pelakunya telah dikuasai oleh syaitan. Dia telah dikuasai oleh waswasah. Sehingga ia berusaha untuk membersihkan diri sebersih-bersihnya. Waspada, hati-hati sekali. Benar, kehati-hatian, kewaspadaan itu matlub, dituntut. Kita diajarkan untuk hati-hati dengan hal najasah agar sholat kita, ibadah kita sah. Namun ekstrim dalam kehati-hatian, berusaha membersihkan diri sebersih-bersihnya, ini adalah cerminan dari waswasatu syaitan, bisikan syaitan. Kenapa? Seperti kata Rasulullah SAW, inna hadhil husush, sesungguhnya tempat buang hajat ini muhtadarah, dihuni oleh setan. Fa idza dakhala ahadukumul khala, makanya bila kalian hendak masuk tempat ini, yaitu tempat khala, tempat buang hajat, falyakun, hendaknya mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ucapkanlah bismillah dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi wal khaba'ith, dari lelaki setan dan wanita setan. Ini alasan mengapa tempat-tempat semacam ini tidak layak bagi kita untuk berlama-lama di dalamnya. Karena kalau sudah selesai, segera keluar. Kalau Anda ingin membersihkan tangan, membersihkan yang lainnya, lakukanlah di luar dan jangan berada di dalam toilet. Karena tempat ini adalah tempat yang muhtadarah, tempat yang dihuni, senantiasa dihadiri oleh syaitan yang hobi membisikkan waswasah, memasukkan bisikan-bisikan pada hati kita agar kita terus terjerumus dalam waswasah. Karenanya para ulama mengatakan di antara indikasi orang yang kesurupan ialah hobi berlama-lama di dalam toilet. Karena kalau ada orang yang hobi dalam toilet, curigai orang ini sedang diganggu atau bahkan na'udzubillah kesurupan setan. Ini indikasi, ini salah satu indikasi orang kesurupan setan ialah hobi berlama-lama di dalam toilet. Ia merasa tentram tatkala berada di toilet. Ini adalah indikasinya. Di antara adab qada'ul hajah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ditekankan oleh para ulama ialah kita tatkala buang hajat hendaknya menghindarkan al-asya' al-muhtaramah, mengeluarkan terlebih dahulu, melepaskan segala sesuatu yang muhtaram, al-mushaf, kitab ilm, atau cincin yang di padanya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala atau nama Rasulullah SAW, atau hal-hal lain yang muhtaram. Seringkali kita membawa mushaf, membawa kitab matan ilm atau catatan yang padanya terdapat hal-hal yang muhtaram. Maka hendaknya hal ini terlebih dahulu kita tinggalkan. Karena ada Rasulullah SAW, bila beliau hendak buang hajat, beliau menanggalkan cincinnya yang padanya terdapat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwani wa hibbai, di antara etika ketika kita buang hajat, waspadalah jangan sampai kita membawa hal-hal yang muhtaramah. Karena tatkala kita masuk
tempat semacam ini, kemudian kita masih membawa hal ini, tentu ini adalah cerminan kita tidak menghargai kitab ilm atau bahkan na'udzubillah mushaf atau hal-hal yang lainnya yang kita bawa ke dalam toilet. Ikhwan wa ahibbai, di antara adab yang hendaknya kita perhatikan ketika kita buang hajat, seperti yang dinyatakan oleh Syekh di sini, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Hendaknya kita tidak menghadap ke matahari atau bulan atau membelakangi keduanya. Ini demikian dinyatakan oleh Syekh Abu Syuja'. Alasannya apa? Para fuqaha menjelaskan karena al-qamar dan asy-syams, bulan dan matahari itu merupakan dua ayat, dua tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena tidak layak kita menghina tanda keesaan Allah, menghadap kepada tanda keesaan Allah dalam kondisi yang semacam ini. Demikian alasan para fuqaha. Dan mereka berusaha menguatkan penjelasan ini dengan sebagian riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Namun riwayat tersebut semuanya adalah riwayat yang dhaif. Bahkan bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, idza ata ahadukumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Bila kalian datang atau pergi hendak buang hajat, jangan sekali-kali kalian menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah kemana? Syarriqu au gharribu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis yang sahih ini tentu melemahkan penjelasan, keterangan atau pendapat ulama yang mengatakan makruh tatkala kita buang hajat menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Karena yang sahih, yang kuat, pendapat yang mengatakan tidak masalah buang hajat menghadap ke timur atau ke barat, karena dalil yang mereka gunakan untuk melarang hal ini adalah dalil yang lemah, dan illah yang mereka sebutkan adalah illah yang bertentangan dengan nas atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan as-sahih al-masyhur wa bihi qata' al-jumhur alla yukrah. Pendapat yang sahih, dan itu pendapat yang paling masyhur menurut mazhab Syafi'i, menurut ulama-ulama Syafi'i, dan itu adalah pendapat jumhur fuqaha Syafi'i. Fuqaha yang bermadzhab Syafi'i, mereka mengatakan la yukrah, tidak dimakruhkan, namun mubah. Bahkan itu adalah perbuatan yang mubah. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan walakin syarriqu au gharribu, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Ikhwani wa ahibbai, di antara adab etika yang diajarkan oleh para fuqaha, para ulama ketika kita buang hajat ialah kita tidak membuka aurat kita kecuali ketika sudah mendekat, ketika kita sudah hendak jongkok ketika buang hajat. Sehingga upayakan ketika buang hajat kita tidak segera membuka aurat kita kecuali ketika dalam keadaan sudah mendekati posisi jongkok. Ini dalam rangka menjaga aurat kita dari pandangan orang lain, terlebih-lebih bila buang hajat di tempat yang terbuka. Kemudian di antara adab yang dicontohkan oleh para fuqaha dan ditegaskan oleh para ulama ialah hendaknya kita tidak buang hajat, terlebih-lebih buang air seni ketika angin berhembus atau menghadap angin yang berhembus. Kenapa? Tentu ini akan menjadikan air seni kita kembali ke kita dan menjadikan kita najis. Istinbat ini atau keterangan ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW tentang dua penghuni kuburan yang disiksa karena air seni mereka. Pada suatu hari Rasulullah SAW melintasi dua kuburan. Kemudian Rasulullah bertanya,